Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggia Saj Putri, NPM 21130240110 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan memaparkan kelanjutan dari Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 hingga pasal 31. Pasal 17, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Evaluasi terhadap peserta didik yaitu dilakukan oleh pembina. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Jadi, evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat. Pada pasal ke-18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal ke-19, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dan pengalaman nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Maksudnya di sini, si peserta didik jika dia telah menyelesaikan target-target yang ditentukan, dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau sebuah apresiasi. Kemudian, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pada tingkat nasional, sertifikat kompetensi itu tidak diberikan kepada per orang, tetapi diberikan kepada pusat pelatihan dan pelatih kepramukaan pada tingkat nasional. Pada pasal ke-20, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-polis. Suatu organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Gerakan pramuka itu bersifat mandiri karena juga mengajarkan kita kemandirian. Kemudian bersifat sukarela. Seorang pramuka tidak membutuhkan pamrih, tidak menerima balasan, tidak menginginkan balasan sama sekali. Dan non-polis, tidak berpihak atas politisi di setiap negara, tetapi menggabung menjadi satu untuk menjadi sesuatu yang baik. Pasal ke-21, gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Maksudnya, gugus depan berbasis satuan pendidikan yaitu biasa berada pada sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan sementara gugus depan berbasis komunitas adalah komunitas pramuka yang tidak bersangkut paut atau berbasis satuan pendidikan. Pasal ke-22, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Kemudian, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya. Selanjutnya, pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal ke-24, gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Nah, pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pada pasal ke-25, gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dalam membentuk kuartir ranting. Kuartir ranting sebagaimana pasal ke-26, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Kuartir daerah sebagaimana ini maksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional.
Pasal ke-27, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawah secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terlihat dengan jabatan publik. Jadi segala jabatan, segala kepengurusan itu ditunjuk secara musyawarah, secara bersama-sama agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Pasal ke-8, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 3 merupakan forum untuk bertanggung jawab organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rancang kerja organisasi. Pasal ke-29, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan kepramukaan di kabupaten atau kota. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramukaan di kabupaten atau kota. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Pengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya pasal 30, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan kepramukaan dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Musyawarah daerah sebagaimana dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal yang terakhir yaitu pasal ke-31, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Kemusyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum musyawarah tertinggi untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rancangan kerja strategis organisasi. Sekian pemaparan Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 hingga pasal 31. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.